Itu adalah video dari Shirley, Mbak Shirley yang kemarin sempat viral. Itu Mbak di aniaya berarti ya? Iya, Pak. Iya. Itu sampai yang megang pisau tadi siapa? Suami saya. Oke. Sampai tadi ada mau digoreng segala macam, Iya. ada ancaman pembunuhan. Saya goreng kamu, saya belah kepalamu, saya bunuh kamu. Oke. Suaminya adalah seorang pendeta, caleg juga, pengacara, dosen, Dosen. ngajar apa? sosiologi katanya. Sosiologi. Hukum nggak? Iya, sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Di mana ngajarnya? Universitas Oke. Saya harus netral, tapi pertanyaannya apakah pantas? Saya nanya nih ya, apakah pantas kalau misalnya ada dosen, ya, apalagi pendeta, apalagi caleg, pengajar, melakukan hal tersebut seperti tadi, dan menjadi contoh, ya kan? Berarti ini macam nih buat murid-muridnya, buat umatnya, buat rakyatnya, karena kan dia caleg juga. Tapi terpilih nggak nih masalahnya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Loh iya dong. Kalau sampai terpilih gimana? Iya kan? Nah, ini adalah anaknya Elena ya? Iya, Elena. Dan kuasa hukumnya ada Mas Cak Soleh. Cak Soleh Iya. dari Surabaya ya. Betul. Terima kasih udah datang ke sini. Siap. Ya, saya selalu mendukung pengacara-pengacara yang mau membantu wanita-wanita yang mengalami KDRT. Karena banyak kasus-kasus KDRT yang lemah di pihak korban. Jarang sekali kasus KDRT yang bisa berjalan akhirnya pelakunya masuk penjara. Iya. Ya kan? Tapi alhamdulillah kalau yang kita kawal sama-sama bersama LBU, alhamdulillah banyak yang akhirnya Insya Allah. terproses dan masuk penjara. Oke, itu ceritanya gimana? Jadi ceritanya siang itu saya habis tidak sengaja nabrak mobil saya. Siapa yang maksud nabrak? Saya bawa mobil. Nabrakin mobil. Iya, nabrakan saya mobil. dengan mama saya pas itu. Pergi berdua dengan. Berdua. Iya. Oke, terus? Berdua. Jadi mobilnya rusak. Bumper sebelah kiri sama kaca, bukan kaca, lampu sebelah kiri itu pecah. Saya sudah tahu pasti malam ini pasti saya diajar banget. Jadi saya berat sedikit aja sudah marah, apalagi pecah gitu. Jadi saya sama anak saya, kita harus punya bukti. Kalau misalnya kita hanya lapor, kalau saya dipukul, kalau nggak ada bukti, dia bisa balik. Kenyataannya bisa balik keadaan. Bisa-bisa saya malah yang masuk penjara, dibilang pencemaran nama baik. Iya. Jadi kita siapkan kamera. Oke, jadi hal seperti ini udah sering Mbak alami. Udah biasa, itu kerjaannya dia dia. selalu bilang kita kalau misalnya ada orang yang dia nggak suka, dia pasti jebak balik gitu. Oh, kalau orang yang nggak suka pasti dijebak Iya. balik. Iya, Oh, dijebak jadi balik. kejadian Mbak ditabrak tuh udah mikir bahwa wah ini kalau nggak ada bukti Betul. Iya pasti. Iya. bisa diputar balik gitu. Dia sering cerita kalau misalnya ada klien misalnya mukul ya. Iya. Terus dia bilang ya gampang, dia dipukul kliennya nanti ada visum. Lapor balik kalau kamu juga dipukul, selesai. Nanti Mbak ngomong begini bisa dibilang pencemaran nama baik kan? Nggak tahu ya. Ah. Dia ngomongnya gitu sama kita. Oh gitu ya. Iya, oke. Oke, pertanyaannya Mbak siapkan kamera. Iya, kita siapkan kamera, Oke. handphone. Oke, terus? Terus waktu itu malam dia datang jam 2. Datang jam 2 terus saya ngomong, dia turun dari mobil, kita ngomong, itu tidak sengaja mobilnya tadi saya tabrakin, maaf, saya bilang. Pertama dia hanya marah-marah verbal waktu masih di teras depan rumah. Habis itu masuk ke dalam, dia ngomel-ngomel, saya ini masih butuh banyak uang, mana belum untuk gigimu, kan gigi saya ada patah. Dia mau pasang lagi. Biasa Terus ya bilang saya ngomong, cewek sial kamu gitu gak sih? iya, Lu dibilang cewek sih ya. iya bawa sial, dia bilang. Terus saya bilang, ya udah nggak usah kalau gitu gigi saya. Langsung dipukul. Dipukul Iya, langsung yang di video itu. yang terjadi di video itu. Iya. Mbak Elin ini Ya. gimana menyaksikan itu? Nggak bisa ngapa-ngapain apa? Jujur aja, saya sama adik saya tuh takut banget Pak. Jadi Takut sama Bapak ya? iya, saya sama adik saya tuh dari kecil tuh sudah dipukul terus dari dulu Pak. Kalau misalnya dari dulu saya kecil, saya bantu mama atau mungkin kayak teriak mama gitu, saya dipukul juga. Apa hal-hal kecil yang membuat anak-anaknya dipukul itu apa yang kamu ingat? Kadang nggak ada
buat kita gak ada alasan, tapi dia buat Pak. Kalau misalnya kalau saya sebagai anak kecil kan biasa kan mungkin kayak rewel atau mungkin kayak berisik gitu ya Pak. Itu kita langsung sudah dihajar Pak, karena mengganggu apa ya, kenangannya dia Pak. Inilah sebenarnya tugas anggota DPR RI yang berikutnya adalah bagaimana memikirkan undang-undang atau penerapan undang-undang terhadap hal-hal seperti ini, supaya orang tua yang melakukan kekerasan, bukannya istri saja, terhadap anak, bisa diproses dan dilaporkan. Di Amerika anak cuma disabet doang, dia bisa nelfon 911, polisi datang. Kenapa di Indonesia banyak hal seperti ini? Karena memang ya bukan sistem hukumnya kali Pak, Bukan undang-undangnya, penerapannya Penerapan. ya yang udahlah damai aja gitu kan. Ya, buktinya tanggal 9 lapor. Sampai hari ini belum ditahan. Padahal buktinya udah sekuat itu. Iya, malah Bukti dia kurang lapor apa balik lagi Pak. buktinya ini Sudah video sekuat itu sadis. sudah viral itu. Penyiksaannya itu sadis. Oke, Pakai pipa besi, iya, bawa pisau. iya. Udah. Kurang apa? Oke, kita putar lagi sekali lagi cuplikan. Tinggalkan saya bersama kamu. Kamu mau saya? Hah? Saya bela kamu. Sampai kau laporkan saya polisi. Tapi ini saya tahu di kamu. Ingin datang ke belakang. Sebelum kita lanjut lagi ke cerita Mbak Ellen sama Mbak Shirley, Pak, tapi kan ini masalahnya yang saya tahu, suami Mbak Shirley ini justru melapor balik. Iya. Oke, dia bilang bahwa sengaja dijebak, ya, sengaja dijebak karena Mbak Shirley yang justru selingkuh dengan mahasiswa. Maaf, saya harus tanya, saya harus fair nih. Inisialnya S. Oh, langsung ya. Saya nggak enak, nama saya Soleh soalnya. Oh, saya mahasiswa bukan? Aman berarti ya. Jadi ada kecurigaan waktu itu saya jangan-jangan mau memojokin saya ini. Kok inisialnya S kan Selingkuh gitu. katanya kan. Padahal saya kenal itu loh setelah dia lapor polisi. Oke, kita lihat dulu video pernyataan dari suami korban. Ini yang terlapor. Saya juga sudah melaporkan KDRT yang sama yang dilakukan dia, walaupun bukti kamera ada pada dia. Tetapi saya punya bukti visum yang menyatakan bahwa memang, dan ada security yang tahu bahwa, termasuk ART yang tahu bahwa dia melakukan KDRT. Dan juga saya ada bukti dia menyebarkan narasi saya pendeta yang kemudian di dalamnya itu ada video saya sedang yang setelah mandi. Seperti itu. Dan saya lihat kalau latar belakang ini menurut saya karena adanya pria idaman lain yang sudah kita ketahui namanya berinisial F. Saya dimintai uang 20 miliar dan ada permintaan-permintaan lainnya supaya dia tidak memviralkan saya dan supaya bisa mencabut laporan polisinya. Wah, ternyata Mbak ngejebak dia dengan 20M dengan video tadi nih. Saya harus nanya nih Mbak, harus fair nih kan. Mbak ngejebak buat video tadi sengaja buat 20M, Mbak yang selingkuh dengan mahasiswa, dan ternyata dia yang laporin kalau Mbak juga melakukan KDRT. Satu-satu ya kita tanya nih. Gimana tanggapan yang soal 20M dulu? Oh, jadi waktu itu saya ada di kantor polisi kejadiannya sekitar jam 1:30 lagi penyidikan di tulisan laporan saya oleh penyidik. Tiba-tiba dia WA saya, mau saya jemput di sekolah. Adik saya itu. Ya, Ade, oke. Ya. Ini udah kejadian ya? iya, siangnya itu. Adiknya juga ngechat dia, saya mau dijemput Dedi gimana ini? Ya, kita sudah panik, mau dibawa gimana ini? Terus Kita itu panik. sudah panik, saya kirim di satu video, terus saya ngawur aja waktu itu. Transfer 20M sebelum tanggal 20. Jadi ngawur aja saya 20 gitu aja. Iya. Ya. Kalau emang tujuannya saya uang, video saya tahan sampai tanggal 20. Iya. Ya. Iya. Tapi tanggal 11 saya sudah sebar semua. Karena emang tujuan saya mau mengungkap kebenaran, saya mau mengungkap kedoknya. Selama ini semua orang taunya dia baik. Dia murah hati, dia penyayang, dia Bisa sempurna. bisa Dia selalu menyembuhkan bilang orang. saya yang jahat. Dia taunya mereka, dia kayak bisa mendengar suara Tuhan, bisa meramal, bisa menyembuhkan orang sakit. Tunggu. Dia bisa meramal. Iya. Ngomongnya gitu Pak kita. Apa emang bener sakti? Bagaimana? Jangan-jangan memang bener nih. Hah? Jangan-jangan nanti Bang Uya kena sandet lagi nanti. Oh, wah. Tapi jujur saja ya, saya banyak mengawal kasus seperti ini. Saya juga banyak dimusuhi oleh orang-orang ya kan. Tapi saya percaya yang musuhin saya berarti oknum, ya kan. Kalau orang-orang baik nggak akan musuhin saya. Kan?
Kita kan tujuannya membantu orang. Iya. Dan kasus-kasus seperti ini guys, jujur aja ya. Misalnya uya-kuya, cari viral, cari AdSense, uang dari YouTube. Enggak. Kebanyakan kasus-kasus KDRT ini, yang tayang di saya itu, justru dolar kuning. Artinya tidak ada iklan dan tidak ada masukan sama sekali. Karena kita buktikan saja ya. Misalnya nih, contohnya. Ini untuk orang, karena saya mengajak juga buat YouTuber-YouTuber lain, kalau memang kita pengen mengawal satu kasus, jangan cuma buat viral doang, tapi juga dikawal kasusnya. Kita lihat, Pak. Seperti ini, lihat. Jadi tangis istri polisi, dolarnya kuning. Tuh, istri polisi, dolarnya kuning. Di penjara sama polisi, dolarnya kuning. Tuh, dolarnya kuning. Ya kan? Kalau yang, no. Tadi suami tega bakar istri, kuning. Kuning. Oknum polisi diduga kuning. Penganiayaan kuning. Jadi sesuatu yang sifatnya kekerasan rata-rata kuning. Padahal sebetulnya harusnya juga menjadi masukan buat YouTube ya, bahwa hal seperti ini kan juga berguna, bukan kita mengajarkan kekerasan, justru kita memberikan knowledge. Ini contohnya, ini dolar kuning ini segala macam, lihat revenue-nya nol. Artinya juga jangan juga sudutkan orang-orang seperti kita yang membantu kasus seperti ini, dibilang mau cari duit, enggak, nol. Maka biaya produksi juga akan nutup ya. Oke, kita lanjut lagi. Maaf saya jadi curhat sedikit ya. Nggak apa-apa. Nggak Karena saya apa-apa. pernah kemarin telepon ada seorang pejabat juga, dibilang kamu kalau buat begitu-begitu jangan cuma mau buat cari duit, tapi kamu, saya bingung cari duit di mana, orang nol. Saya mendingan bikin prank, hipnotis, yang jelas sudah ada duitnya gitu kan. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi 20 M. Ya. Terus dari dia bisa mendengar suara Tuhan. Gimana tuh mendengar suara Tuhan tuh, maksudnya dia dengerin Apa ditelepon sama Tuhan atau apa? apa gimana? Nggak tahu. Nggak ngerti, dia bisa katanya, dia sering ngomong sama kita, oh saya bisa tahu orang itu Akan mati meninggal atau atau gimana. enggak, dia bisa tahu. Kok dia nggak bisa meramal bahwa dirinya akan dilaporin polisi dan akan ditaruh video? Jadi kan kalau dia bisa ngeramal kan dia nggak akan marah-marah nih, harus baik-baiknya ada video Dia nih. benar-benar nggak nyangka bahwa saya akan berani melakukan ini. Berarti dia tidak bisa meramal nasibnya Iya. sendiri dong ya. Selama 20 tahun saya kan diam aja, saya takut sama dia. Oke, lanjut. Tapi mesti mau tanya sekali lagi karena saya juga 20 M itu jujur pernah nggak terlintas bahwa ya udah deh gue peras aja suami gue 20 M nih. Ya saya tahu dia bakalan punya juga uang segitu, saya ngawur aja. Oh jadi istri juga nggak akan tahu, nggak akan punya duit segitu. Dan Bang walaupun, Uya. walaupun punya nggak kita kasih kita. Nggak akan dikasih. Oke. Bang Uya, kalau itu Ya udah, baca, punya, Soleh. punya duit ya. Saya baru kenal sama mereka. Tadi ini baru cerita. Kalau ini cewek, baru kali ini naik pesawat. Waduh, ini tuh Mbak katanya baru sekali naik suaminya pesawat? kaya. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Baru kali ini naik pesawat. Iya, iya. Gimana dia punya duit banyak kan gitu. Oke. Itu yang 20 M. Jadi cuman ceritanya asal nyeplosnya Iya. karena tadi anaknya yang mau Iya. jemput, Iya. takut dibawa. Itu juga kan akhirnya berhasil dijemput di sekolah, dijemput paksa, dibawa pulang ke rumah. Terus tuh mau diajak pergi. Dia ngechat sama ini, saya ngomong, bilang kalau diajak dia pergi jangan mau pokoknya. Terus, apapun caranya pokoknya jangan mau. Iya. Terus kan pertama dibujuk, ayo ikut makan, nggak mau. Diantar mau diantar ke mau sekolah diantar ke lagi. sekolah lagi yuk, nggak mau. Terus akhirnya dia sudah jengkel, saya tarik, ayo ikut. Saya bilang nggak mau. Langsung kepalanya ditunduk, terus perutnya dituju 2 kali, terus tendang sampai jatuh. Enggak kayak bajunya dipukul apa sobek. lehernya kan. Lehernya juga sampai muntah 2 kali. Umur berapa anak? 16. Ada mbaknya jatuh tuh nimpa mbaknya. Sayang nggak ada rekamannya lagi ya. Nggak ada, di teras. Di teras ya. Di teras. Oke. Makanya saya juga nggak lapor percuma, kalau sama dia sudah bukti sudah kuat aja dia masih berusaha balik. Apalagi di pengacara. Iya. Kerjaannya. Iya. Pasti kan Hmm. untuk hukum bisa tahu. Ya ini hukum begini gimana ngadepinnya gitu kan ya. Nah, oke. Pertanyaannya, Mbak dituduh juga pacaran dengan mahasiswa inisial S. Bukan Cak Soleh ya. Iya. Ya, di bukti fotonya dia loh. 2 orang berdiri jarak 5 meter. Pacaran dari mana? Sementara foto-fotonya dia pelukan, ciuman, pangkuan. Oh ada? Ada. Lengkap, sudah saya Tampil, kirim harus semua. tampilkan itu. Foto-foto dia dengan siapa? Di depan pohon Natal, di depan Dayang-dayangnya. salib, istilahnya dayang-dayangnya mereka itu. Itu ada 6-7 cewek ya. Tinggal di satu tempat dengan dia gitu. Liburan apa gimana? Enggak, tinggal di tinggal di gereja sana. itu. Kayak panti asuhan gitu. Jadi cewek-cewek itu ada yang yatim piatu apa sama dia. Tapi kan tidak membuktikan dia pacaran juga dengan cewek-cewek itu kan? Begini. Waduh.
Bukan pacaran. Tunggu. Ini gandengan tangan di pantai. Terus ini di pangku. Yang ini yang mangku siapa nih? Dia itu suami saya. Ini itu papa. Dipakai rok mini begini di pangku dia. Oke, terus oh dipeluk dari belakang. Terus ada yang dicium juga. Santai. Oh, ya udah. Ini rame-rame ini mereka Happy tinggal. Valentine Day, Pak. Happy Valentine Day rame-rame. Mereka tinggal di panti. Dia bilang tuh panti asuhan di dalam gereja itu. Kalau hal seperti ini bisa dilaporkan nggak sih sebagai pengacara coba? Kita nggak berani, Pak. Takutnya Tentu di... dia sebagai istri punya hak dong. Nggak bisa nggak ada undang-undangnya nggak? Bisa. Kalau percintaan nggak terbukti berzina kan? Nah, susah kalau Susah. perzinahan. Iya. Tapi begini, Pak. Kalau soal perzinahan harus begini, Iya. itu susah membuktikan. Oke. Tetapi bahwa dia sebagai seorang suami, misalnya gandengan di tempat perempuan, lazim tidak, kan begitu. Oke. Dan kalau di IG saya sering posting dengan anak-anak, dengan dia juga, kita lagi jalan-jalan bersama. Dia sama sekali nggak pernah posting saya sama anak-anak. Dan di luar selalu ngaku dia tuh bujangan. Untung saya sudah saya sudah screenshot kayak postnya dia di Instagram gitu. Itu gak ada sama sekali kita, Pak. Kalian bisa nggak tahu? Ya pas itu kita tahu Instagram dia, tapi kita gak berani ngomong ke dia gitu loh, Pak. Dia ngepost yang mana nih? Dia ngepost dirinya sendiri, toh dia gak pernah ngepost tentang kita. Maksudnya Instagramnya dia tuh nggak Oh, ada. nggak ada. kita. Oke. Sampai Pak Solo juga waktu ketemu saya pertama, kamu istri yang... Iya Pak. Punya istri? Iya Pak. Semua orang taunya dia tuh bujangan. Waduh. Waduh, ya saya no komen lah ya. Iya, soalnya saya juga kenal, terus terang ibunya istri saya kan juga sama papanya juga kan pendoa juga. Kita beda agama. Pendoa, dia juga suka doa di gereja-gereja, suka khotbah segala macam gitu ya. Dan teman-temannya pendeta-pendeta juga banyak yang saya kenal gitu kan. Tapi justru yang saya tahu teman-temannya itu justru yang family man, yang cinta keluarga gitu Harusnya kan. kan kayak gitu. Iya kan pasti kan juga ada melihatnya kan. Nah, tadi ada bilang dia ngaku bujangan, nggak pernah ngaku nikah. Itu ada buktinya nggak? Oh, cuman kayak tadi Posting Pak. di Instagramnya gitu termasuk nggak? Ya dia nggak pernah posting Nggak, keluarga, kan pastor sampai nanya ya. Oke, terus kedua, selingkuh dengan mahasiswa. Pertanyaan saya, ini Mbak, bener apa nggak pernah selingkuh? Ini siapa, kenal nggak tapi orang tadi? Itu temannya. Ya itu teman saya, itu Oke. psikolog gitu, Pak. Iya. Kan Jadi jujur aja tuh kita tuh depresi banget, Pak. Saya Iya. sering lihat mama saya tuh kayak nangis-nangis terus gitu, Pak. Jadi kan saya kan berusaha, apalagi psikolog tuh mahal. Kita nggak punya uang juga, nggak boleh kasih uang. Dan saya tuh ketemu sama teman saya di kayak ada inisial itu aja ya, Iya. A atau B Iya, gitu. iya. Dia tuh merasa juga karena katanya saya kan sering ngelamun. Saya baru sadar juga kalau saya tuh sering ngelamun. Saya juga kayak apa ya, kayak bener-bener kayak kosong pikiran saya gitu loh. Terus dia tuh nawarin buat konsultan, dan setelah itu baru saya mikir kayak kenapa ya saya harus hidup kayak gini ya, Pak. Dan pas itu saya kan mungkin saya mikir kalau misalnya mama saya rasa perlu juga ya konsultasi mungkin ya. Kita nggak punya uang, jadi mumpung ada gratisan gitu loh, Pak. Jadi saya kenalin mama saya ke dia. Udah berapa lama kenalin mama kamu? Itu sudah dari tahun lalu ya, sekitar tahun lalu mungkin. Oke, sering ketemu dengan orang itu? Saya lebih sering sih ketemu sama Oh, dia. itu Kalau ketemu biasanya Ellen yang lebih bareng. sering ketemu. Iya, Iya, anak saya saya yang juga. laki juga pernah anak saya kan ada ADHD. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Dan Iya. memang itu teman kamu. Iya. Oke. Kalaupun mungkin ada kedekatan secara khusus juga lebih cocoknya sama kamu gitu ya. Iya lah. Tapi bukan pacar kamu, bukan? Bukan, Ngapain sama bukan. mamanya kan? Iya. 30. Umurnya lebih dekat ke saya daripada Anak mama dua, saya. empat. Iya. Tapi bener tante, bener nih ya, tante Iya. nggak pernah pacaran sama dia ya. Enggak, saya pasti sama mama kalau pergi kok soalnya. Oke. Dapat dari mana suami Mbak Shirley foto tadi? Foto saya dari yang mana? Saya juga belum lihat fotonya. Oh, cuman dia mengklaim bahwa dia punya foto. Iya. Punya foto. Oke, tapi yakin dia nggak tiba-tiba punya foto Mbak lagi peluk itu nggak ya? Enggak ada. Mbak foto Enggak. pangku kayak tadi. Dendam gitu ya, dendam. Iya. Kalau ada pun Jangan-jangan dia punya nih. kalau ada pun pasti editan. Saya berani jamin editan. Oke. Enggak, kalau misalnya ada pasti dia sudah upload ya sih, tapi Oh kayak iya, enggak kalau lihat dia ya. punya pasti dia sudah upload. Udah upload. Ya. Oke, itu tadi soal 20M. Nah, KDRT.
dilaporkan justru Mbak yang melakukan KDRT, bukti dia apa? Visumnya ada sendiri, kata saya lihat di TV apa bibirnya apa ya? Gitu, Oh, ada kepalanya ada apa goresan Oh, ada gitu. goresan dia bilang. Tapi Mbak pernah melakukan hal itu nggak pas di malam itu? Sama sekali. Kita Bukan aja nggak berani. selama hidup nggak pernah. Tapi kita bisa lihat, Sa. Tadi kan bukti video tuh ada gitu kan. Apakah ada upaya perlawanan dari mereka di video, dari mereka di video tadi? Itu kan sebetulnya udah ngejawab semua gitu kan ya. Dan dia juga kan selalu di luar keluar. Itu setelah kejadian itu mereka kalau saya, ayo upload full videonya. Full videonya ada, 26 menit durasi. Saya sudah serahkan ke kantor polisi beserta handphone yang merekam untuk uji lapor uji keaslian. Oke. Mungkin tadi kan video yang beredar di viral berapa lama tuh? Cuma 2 menit. Potongan. Nggak sampai 3 menit. Kalau perlu nih kita tayangin video yang di luar viral sedikit aja. Ya. Pertama bahwa kekerasannya sadis berulang terus-terusan dalam Iya. durasi 2,8 menit itu. Lebih. Satu. Yang kedua, ini sama sekali tidak melakukan perlawanan. Diam toh. Iya, iya. Malah netizennya Itu bilang udah. kok nggak lawan gitu. Netizen malah bilang kok nggak lawas. Iya. Saya dari kecil emang saya bilang kalau misalnya dia sudah marah gitu langsung cepat masuk kamar. Nanti Dede kamu kena pukul. Gitu. Saya Jadi selalu ngambil adik saya buat kamar. saya masih ingin langsung tarik adiknya kita lari ke kamar. Oke, karena ada video CCTV lagi ya? Yang kejadian ini ada dari sisi sebelah satunya. Sudah Jadi tak kan kirim. kalau yang kamera kan dari sebelah sini, kalau CCTV dari sebelah sini ada. Terus saya kirim ke Pak Andre. Kita lihat. Aduh, sadis banget. Aduh, ini mah sadis banget. belum ada pipanya Pak. Ini yang beredar ya? Ini yang beredar ya? Sama sekali tidak ada perlawanan. Ini ngambil apa dia? Pipa besi. Pipa besi. Itu cowok. Nah, dia tuh nyari parang. Nyari parang, Untung parangnya nggak ketemu, dipakai mbak buat potong rumput. potong rumput. Gimana sih? Parang udah cari parang. Aduh, kamu juga dipukul berarti ya? Pokoknya kalau bantu pasti Saya dipukul. sampai nanya, Bang, ini kan cowok yang gede, 19. Kenapa kamu diam? Ya nggak berani, sebab saya kalau ikut aja bantu, akan kena. Makanya kita lebih baik diam. Kalau nggak kena janji sasaran semua, terbukti ini. Awalnya kan dia nggak ngikut-ngikut, diam aja gitu. Tapi karena sudah tahu ketahuan, dia kasihan. Dan dia Melindungi. juga nggak ngelawan, cuma ngelindungin doang, kena pukul juga. Udah, sudah. Terus Sadis. bilangnya kita mau pukul gimana? Jadi logikanya nggak mungkin gitu loh. Kecuali kalau dalam video ini menunjukkan ada perlawanan, terus dia bikin pengakuan, men-framing, dia dipukul juga, oh masih Nah, wajar. pertanyaannya, dia ada goreng, dia ada apalagi di Dia visum. harus sendiri. Itu kan bisa dibuat-buat. Hah? Pak. Dia harus sendiri. Pengacara dia itu. Oke, Mas pengacara juga kan? Iya. Mas kalau jadi dia pernah akan terpikir juga nggak? Saya tanya nih. Nah, ini kita bicara fakta. Iya.
menurut saya dalam kasus ini mestinya dia sebagai seorang suami tahu ini viral, tahu dilaporkan, Iya. ngendek, orang Jawa bilang itu ngendek apa Iya. ya, meminta maaf, mengakui salah. Iya, supaya dia mencabut laporan itu. Yang terjadi tidak seperti itu, malah main tuduh dia Iya. dipukul balik, dikerok, dia diperas 20. Mana ada seorang istri meras suami kan itu. Ngomong kalau ATM-nya dikuras habis sama istrinya. Belanjanya aja minim, tanya kan sama mereka. Oke, dia ngomong ATM dikuras habis itu dari mana? Di konferensi persnya dia. Oke, dia harus bisa membuktikan dong apa yang dia dalilkan. Ya, dia harus buktikan itu. bilang benar. ATM-nya siapa yang pegang, J? Dia kuras ratusan juta katanya. Dia bilang. ATM-nya dia memang kamu pegang nggak? Enggak, dia yang pegang. Gimana caranya nguras ATM? Selama 20 tahun pernikahan ini dikasih uang bulanan kan? Enggak, Ah? enggak, Nggak pernah? enggak. Sama Enggak bulanan. Jadi kalau misalnya saya perlu saya membeli aqua gitu, bilang aquanya habis mau beli aqua, ya dikasih. Dia tanya, perlu berapa? Saya misalnya bilang 120, ya dikasih 150 gitu. Nggak ada belanja bulanan gitu? Enggak. Kalau uang jajan anak-anak? kadang kasih, kadang enggak ya. Kalau misalnya dia moodnya baik, dia kasih gitu. Terus gimana caranya menguras ATM tadi ya? Jadi memang waktu kejadian itu kan saya pikir saya ini kan nggak punya uang. Kalau misalnya saya lapor polisi, pasti kan dia akan kasih saya uang sama sekali. Sementara saya kan tetap harus bayar uang sekolah, saya harus bayar listrik, air, telepon. Saya dari mana uang? Nah, selama lapor polisi ini tidak Iya. dapat uang sama sekali. Iya. Jadi waktu itu memang kan ada ATM-nya dia. Saya ambil ATM-nya dia isinya, tapi isinya nggak ratusan juta seperti yang dia bilang, hanya cukup untuk 1 bulan ini. Berapa Mbak ambil? Sekitar berapa ya? 15-an mungkin ya. 15 juta? Iya. Ya wajar lah Mbak istrinya uang. Iya, ya bener gak sih? Iya, uang sekolah anak saya sudah 3 juta. Nah itu mah bukan mengurus ATM, wajar. Malah harusnya Mbak dapat lebih dari itu kok. Kita Ya. sampai minjem kuku mami nggak sih buat uang? Iya. Nah istri saya aja juga ngambil duit saya di ATM saya berapa aja, saya nggak pernah protes. Itu namanya suami yang benar. Terus dia punya ritual aneh. Tiap kalau dia pulang itu kita nggak boleh tidur. Kita harus tunggu dia sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi itu kita harus tunggu semua. Anak-anak juga. Kita harus nyambut Terus dia ke kalau depan. dia datang, semua harus keluar nyambut dia, bawain tasnya dia. Sayang biasanya bukain pintu mobilnya Nah, dia biasanya. Terus kita bawain tasnya. Aura pejabatnya sih udah ada ya disambut ya. Berangkat juga Terus gitu. saya nggak jadi itu DPRD ya. Maksudnya dia belajar untuk menjadi Jadi DPRD ya. Terus pernah satu kali kan dia berangkat, kok berangkat sama juga. Jadi kita harus ngantar dia, bawa tasnya dia, ngantar dia sampai mobil. Terus sebelum mobilnya pergi kita nggak boleh balik badan. Pernah satu kali saya waktu itu kan saya ada buru-buru mau apa gitu, mau masak atau mau apa, saya mobilnya baru mundur, saya balik badan. Langsung dia turun dari mobil, saya dikap. Wah ini sih. Dia bilang saya kurang ajar. Iya. Nah kira-kira bukti-bukti yang tadi dia pegang itu juga bisa naik sidik dan bisa berbalik sama ibu ini nggak? Bisa ketika rekayasa itu jalan. Iya. Makanya kita selalu memviralkan konten ini. Harapan kita kan supaya polisi itu lurus. Iya benar. Saya juga pengen polisi Indonesia ini memperbaiki citranya karena citranya kan sempat turun nih. Ya kan kita jujur aja emang padanya kan karena beberapa oknum. Nah ini saatnya polisi kita membuktikan keprofesionalannya, kepresisiannya, bener nggak sih? Betul. Bang, beberapa waktu yang lalu ada artis atau selebgram yang dianiaya sama suaminya itu. Cepat banget. Langsung cepat kan, Iya. langsung ditangkap. Itu nggak seberapa jauh dibanding video ini. Iya. Tanggal 9 lapor, sampai hari ini belum ditahan. Makanya waktu itu saya kenalin kan ceritanya begini, Iya, Bang. iya. Saya ini kayak abang Uya gitu ya, suka bikin konten. Makanya kita bikin gerakan No Viral No Justice Iya. ini. Dia ini dikenalin sama temennya, minta tolong ke Cak Soleh, biasa bantu-bantu Iya, orang. Nah, kok saya pelajari, kok ini menarik, kok biar sekali, ya udah kita buat konten viral, dan itu kita upload sekitar tanggal 12-13, beberapa hari setelah laporan, tapi tetap belum dipanggil. Memang minggu kemarin hari Rabu baru dipanggil untuk pertama kalinya, langsung semua olah TKP semua sudah dilakukan, anak-anaknya semua juga sudah diperiksa, pembantu juga sudah diperiksa, tapi belum dilakukan penahanan. Rencananya besok dia dipanggil atas laporannya suaminya itu. Nah ini kan kalau ini tidak dikawal, Nanti jatuhnya bahaya. duluan itu kan. Iya. Tapi saya yakin sih, karena ini tayang nanti malam bisa. Ya tayang malam ini. Nanti linknya saya akan kasih langsung ke kita Kapolri. viralkan. Ya. Dia ada konversi pers katanya pipa besinya hanya untuk menggertak, Iya. nggak untuk. Tapi tadi kan videonya Iya, dibuka. makanya.
Ini lebih sadis dari kasus yang siapa tuh? Intan siapa? Intan Nabila. Intan Nabila suaminya juga ditangkap ya kan? Katanya gambarnya nggak seberapa keras katanya. Katanya saya mukul hanya waktu jumpa konferensi pers yang pertama dia bilang memang saya menampak terus lalu saya menyesal dan minta maaf. Itu sih bukan nggak benar sih? Dia bilang hanya menampak satu kali Iya. terus minta maaf dia bilang. Nah, kita punya bukti video kok. Oke, Mbak. Kalau dia minta maaf, akan maafkan dia. Akan terusin ini ke Saya bilang mama untuk tidak sih, Anak-anak Pak. saya yang menguatkan saya. Bilang, jangan. Kalau ya pasti nanti Lebih bisa parah dibunuh lagi. Pak nanti Pak. Sekarang ada tanggapan dari bukan institusinya apa namanya? Dari gerejanya untuk mendamaikan atau mungkin untuk Kita tidak tahu, Bang. iya, iya. Istrinya aja nggak ngerti kok gerejanya dulu sekolah di teologi apa, istrinya aja nggak tahu. Ada. Heran juga istrinya kok bisa jadi pendeta itu. Tapi ini bener pendeta nggak? Kalau di foto-foto video yang kita dapatkan kan dia khutbah di sebuah gereja itu. Oke, oke. Soal betulan apa enggak saya enggak tahu. Oke, saya nanya kan ya. Selain video, kita juga punya bukti yang direkam oleh ibu dan anaknya ini. Suaminya ini suka telanjang di depan anaknya. Jadi kalau habis mandi, keluar kamar mandi itu, ke kamar, itu telanjang. Anaknya dipanggil. Lihat. Jadi menurut saya psikologinya ini harus diperiksa. Oke, anaknya dipanggil suruh lihat itu sih gimana? Ya, Iya. otomatis kan melihat, Bang. Oke, anaknya dipanggil, kamu dipanggil ngapain? Dia dipanggil kayak oh Cece disuruh sini gitu loh pas dia mandi gitu loh. Kayak ngomong ditanya-tanyain. Iya, Terus kamu ngapain? ya saya harus datang ke dia Pak. Kalau saya tidak datang saya bisa digambar juga Pak. Buktinya udah kasih polisi. Sudah. Buset, telanjang bulat. Ya. Orang nggak sakit nggak? Dan kamu udah dewasa umur berapa? 20. Saya aja dulu kalau anak-anak kecil kan sering mandiin anak-anak. Itu berhenti sampai anak-anak kelas berapa SD ya? Umur 6 tahun udah. Iya, umur 6 tahun udah nggak lagi gitu kan. Dan saya juga selalu, walaupun ya kita keluarga udah anak-anak udah di atas SD kelas berapa tuh kayaknya udah nggak pantas sih. Nggak pantas, nggak nyaman juga kan? Iya, iya. Apalagi kamu dipanggil gitu kan. Oh, iya, setiap hari Pak. Setiap hari. Setiap hari siang sama malam Pak. Iya. Setiap dia keluar dari kamar mandi. Iya, heeh. Ganti baju. Iya, Kak. Jadi dari dulu Pak, kalau saya pas saya TK tuh saya tuh disuruh pegang anunya gitu loh Pak, kalau pas TK. Gimana? Saya kalau pas TK tuh kayak saya tuh Mandi. pas papa saya mandi, saya disuruh kayak diajak pegang anunya gitu loh Pak, pas dia mandi. Terus kamu pada saat TK nggak ngerti apa-apa pasti kan? Saya nggak ngerti apa. Kamu lakukan. Iya. Sampai kapan itu berhenti? Ya pas SD ya saya jujur aja agak lupa gitu SD gitu. Udah nggak pernah lagi. Iya nggak pernah lagi. Sok ganti baju. Iya terus Harus pas diperiksa pokoknya kan saya psikologinya. kan pas setelah SMP gitu kan saya kan mulai malu kalau saya ganti baju di depan dia kan. Saya tuh kalau saya kayak ganti baju saya mulai kayak kunci kamar atau di Iya. kamar sendiri kan. Dia tuh marah Pak. Marah gimana? Ya marah kayak kenapa malu sama papa kan keluarga. Jadi saya tuh kalau misalnya ganti baju tuh harus di depannya dia gitu loh Pak. Saya bingung juga pas itu. Yang mana kalau nggak usah gitu, gue cowok sama cowok aja, Nino sama Nino gitu ya. Dia mau ganti celana aja walaupun dia pakai kolor, sempak gitu ya, GT Man gitu kan ya, sponsor GT Man. Ya. Ini dia nggak mau ada gue gitu kan, Suruh kita keluar. suruh kita keluar gitu kan. Ganti baju. Kadang-kadang Nino cuma mau ganti baju atasan doang kan, kok cowok biasa kan nih cuma telanjang dada gitu, dia nggak mau. Ya apalagi lawan jenis ya kan. Kita nggak boleh punya kamar sendiri walaupun anak saya sudah besar. Tidur bersama. Kita harus tidur satu kamar. Kita satu kamar tuh semua 4 orang. Jadi kamu umur berapa sekarang? 20. 20 tahun masih tidur sekamar berempat. Iya berempat. Rumahnya tadi gede kan? Gede. Iya tapi satunya kamar tuh buat baju-bajunya dia semua. Satunya buat gudang. Pokoknya Satunya nggak boleh kamar pokoknya. kita. Harus satu kamar semua. Berempat tuh. Iya. Mbak kenal di mana sih sama dia dulu? Nggak pengen tahu saya.
Di Surabaya. Dikenalin orang? Enggak, teman saya yang kenalan sama dia, terus baru kenal saya. Waktu Mbak tahu dia dulu waktu pacaran, apa kerjaan dia dulu? Dia dulu punya salon. Oke, Salon. punya salon. Sama punya servis AC mobil. Terus tiba-tiba jadi dosen, jadi pendeta tuh gimana ceritanya? Kita waktu itu habis pacaran, kita kan menikah di Amerika. Iya. Terus menikah di Amerika, pulang dari Amerika, terus dia sempat bermasalah dengan hukum, terus setelah itu dia kuliah hukum. Dia sempat masuk penjara kok dulu. Kasus apa? Cek atau giro gitu loh, saya lupa kasusnya dengan almarhum istrinya. Oke, kalau jadi pendeta? Jadi pendeta nggak tahu, tiba-tiba aja dia bangun gereja terus jadi pendeta. Tiba-tiba pulang aja udah. Apa gerejanya nggak tahu? Iya tahu. Terus tapi saya nggak pernah kesana. Apa? Amazing. Ya. Ya mungkin dari Amazing saya juga harus buka suara nih gitu kan. Gerejanya dia sendiri, dia yang punya. Punya dia sendiri. Dia bangun sendiri sih. Nah saya bilang, saya mau waktu setelah kejadian kan saya ancam, nanti saya mau ke Ponti, saya mau lihat gerejamu kayak apa. Kalau sampai kamu berani ke sana, kamu tidak kuat hidup-hidup, saya bunuh kamu. Di mana gerejanya? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ponti. Ya, ada Jalan alamatnya. Ponti. Jalan Raya Ponti, depannya GOR. Saya udah nggak habis pikir. Setuju sama Bapak tadi, Pak Syah Soleh. Ya. Tapi walaupun gitu dia laporkan kita balik kalau misalnya kita nyebarin video porno. Tapi itu kan bukan porno, Pak ya. Ya, kasih aja polisi. Sudah. Sudah. Sudah, ya. Kita jujur aja cuma kirim ke penyidik sama Pak Soleh sama saudara kandungnya dia. Apa kata saudara kandungnya dia? Dukung dia. Dukung dia. Pasti sih ya. Iya. Dukung dia apa, bilang apa? Ya, saudara kandungnya sempat bilang, kakak saya kan ada saudara ipar kakak saya ketemu adik perempuannya, dia bilang ya emang Syar itu salah makanya dipukuli. Terus saudara kakak saya bilang kalau anak perempuanmu digituin mau walaupun salah masa harus dipukuli kayak gitu, emang salah apa? Oke, video yang tadi dia telanjang udah dikasih ke tim kita ya? Belum. Kita nggak Belum. berani. Oh iya, kita nggak akan nayangin juga, nggak mungkin itu ditayangin di YouTube ya. Ya, tenang aja. Tapi kayak gini bisa nggak dia ngelaporin yang Bisa. tadi? Nggak dia ngelaporin dia soal tadi apa video Oh iya, makanya itu yang dia melaporkan itu. Tetapi begini, hukum itu jangan terlalu saklek melihatnya. Betul. Kan harus dilihat latar belakangnya. Iya. Tujuannya dia bukan untuk mempermalukan. Beda kalau video asusila taruh di Facebook. Dan dia tidak menyebarkannya di sosial media kan? Iya. Ya, hanya ke saudaranya untuk menunjukkan kelakuan saudaramu, kan begitu. Kamu bilangnya apa ke saudaranya? Ya, Saya bilang cuma shame on him, Iya. something like that. Saya waktu itu ngechat dengan adik perempuannya yang di New York, kan kita lumayan akrab. Iya. Saya bilang, saya kirim video dia mukul sama video yang telanjang. Saya bilang, shame on him. I said, dia tanya ada kenapa? Dia panggil saya kan. I said, this is what the life I have for the last 20 years. Dia bilang gitu, and this is the life that he hide from everyone. Yeah. And it's time to reveal the truth. I want everybody knows Yes. the truth he is. Iya, That kebenaran he's dia. a monster. And I want people know that he's a monster. Oke, apa? Langsung komen dia. Langsung saya diblok. Langsung diblok. Ya. Perempuan tuh ya. Ya. Perempuan. Adik perempuan satunya juga begitu saya kirim video langsung saya diblok. Dia nggak memikirkan kalau itu terjadi sama anak perempuan, ya kan? Saya sempat lapor ke adik perempuannya yang paling bungsu. Ya udahlah, nggak usah lagi ke keluarga mereka lah, udah ke Iya. polisi aja, udah fokus ya kan. Yang pertama kali viral ini di sosial media siapa itu? Saya. Kamu? Mama Cak Soleh dilaporin nggak? Kalau saya dilaporkan tentu sudah 1 tahun yang lalu. Saya 1 tahun yang lalu sudah pernah bikin konten tentang dia. Oh pernah? Pernah. Oh bikin apa konten yang 1 tahun yang lalu? Ada orang minta tolong ke saya, kliennya dia. Saya kan nggak kenal sama ini. Saya tidak kenal. Ada orang minta tolong memviralkan, dia punya duit dibawa katanya. Jadi kliennya ini mau nagihin utang kan gitu loh. Tapi setelah dibayar tidak dikasihkan ke kliennya, dibawalah sama Moses itu. Kita buat konten. Tiba-tiba kok muncul tahun sekarang istrinya ini. Orang yang sama. Oke. Dia pengacara emang? Bersidang, ada klien tuh pernah ada? Saya kurang tahu kan saya tidak pernah diajak. kita selalu di rumah Pak, dikurung Pak.
Nah, sesama rekan pengacara pernah cari tahu nggak dia emang pengacara di mana gitu? Saya jadi pengacara sudah 22 tahun. Iya. Nggak pernah ketemu dia sidang. Tapi kan Bang Uya sekarang jadi pengacara kan gampang memang. Karena organisasi pecah banyak, jadi berlomba-lomba cari anggota. Tapi saya sendiri tidak kenal dan tidak pernah bertemu misalnya dalam satu kasus dia menjadi lawan juga nggak pernah. Oke, kalau pengacara kan selain dia harus punya BAS, ya kan dia harus dia naungi di asosiasi pengacara, organisasi pengacara. Kalau Soalnya di saya Peradi juga- nggak? Di Soalnya Peradi saya ada kenal pengacara yang nggak pernah kelihatan sidang juga ada gitu kan. Ya pengacara tapi nggak pernah ada di sidang, nggak pernah pakai baju jubah tuh nggak ada juga gitu kan. Ya. Ngomongnya tajam ya. Iya. Oke. Nah sekarang dia tidak ada upaya sama sekali untuk minta maaf. Dia sering ngechat saya setelah saya lapor itu. Tapi ya gitu, Bilang sebentar ngancam, sebentar mau minta saya cabut laporan, sebentar ngancam lagi. Ngancamnya apa? Saya laporkan kamu juga. Kalau kita mau apa kamu masuk, saya juga masuk apa gitu. Gitu. Oke. Terus kalau minta maaf, sorry bu, menyesal itu ada nggak? Oh iya, dia itu sudah dari dulu mesti gitu. Ada nggak dia ngechat bilang begitu? Ada, Bilang ada. apa dia? Ada di chat terakhir. Dia bilang apa? Saya bacakan ya. Iya, boleh. Oke. Dia selalu ngomong Tuhan, Tuhan. Saya mengampuni kamu. Dia yang mengampuni saya. Lah, nggak kebalik gimana dia? Saya mengampuni Saya mengampuni kamu. Minggu depan saya akan mencabut laporan. laporan dia terhadap Mbak. Ya, Oke. dia sudah mengampuni saya jadi. Oh ya, terima kasih. Oh, jadi sekarang bergeningnya dia ngelapor, Ya. nyuruh Mbaknya ngampunin dia, Ya. terus dia akan cabut laporannya. Sama-sama cabut laporan. Nah, saya tahu lah strateginya ya, berarti ya. Ya. Tapi intinya, Mbak takut nggak Nggak. masuk penjara? Kalaupun saya harus masuk, biar dia masuk, saya berani. Tuh, ya dengar. Walaupun Mbak ini harus masuk, harus berani berarti. Tapi yang jelas video yang Tadi itu nggak ya. akan diampuni lah, nggak akan dimaafkan. nggak dimaafkan. Jadi siap nih ya. Siap. Iya, tapi pertanyaannya, saya yakin Polrestabes Surabaya ya pasti akan presisi akan melihat kasus ini tidak pelek-pelekan kacamata kuda kan. Udahlah contohnya gini aja dari Polrestabes Surabaya, kasus Intan kemarin yang diselesaikan sama lupa saya Polres Bogor kan. Bisa langsung ditangkap dalam waktu berapa jam. Tet. Ini lebih sadis. Harusnya lebih cepat. Ya. Iya. Sadis banget, apalagi ini bukan cuma istrinya tapi anaknya juga kena, ya kan? Terus juga Bang, mereka ini pernah cerita suatu saat terjadi kekerasan itu yang nggak ada shootingan video, itu ngancamnya pakai pistol. Dia punya Ya, pistol. dia Iya, bahkan sering. gendong Dia sering. punya pistol. Terus gara-gara kasus apa waktu itu? Jerai nggak Macam-macam. tahu macam-macam Pak. Pas dia lagi bad mood, dia marah-marah. Mbak yang pernah ditembak pistol. Iya. Di depan saya Sampai sama adik pernah satu saya. kali saya sudah capek, saya bilang tembak aja, sudah tembak aja. Pistolnya ditaruh di mana sama dia? Sekarang di kantor, setahu saya. Kok dulu selalu dibawa di tasnya. Iya. Setahu saya sekarang biasanya taruh di kantornya. Ngeri juga ya. Nah, artinya dengan cerita tadi, polisi harus menyelidiki kasus ini dan harus ditahan. Ya kan? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul Dan nggak sih? harus disita itu pistol. Bener kan? Pistol itu kan begini Bang, terlepas itu punya izin. Iya. Tapi bukan berarti bisa seenaknya untuk nakuti orang. Iya. Apalagi kalau itu ternyata senjatanya gelap misalnya. Iya. Maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan penyitaan terhadap pistol itu. Segera ambil. Oke, tapi gini deh, nanti ini video saya langsung akan telepon saya nggak punya kenalan di Polrestabes Surabaya, tapi saya di Polda Jatim ada kenalan. Atau mungkin langsung ke Kapolri saya kasih linknya ya. Sekarang Mbak tinggal di mana bersama anak-anak? Di rumah, Rumah yang sama. Rumah yang sama. Suami tinggal di? Kayaknya di Sidoarjo mungkin. Nggak pernah datang lagi ke situ. Karena datang dua kali dua untuk kali. ngambil mobil sama ngambil baju. Waktu ngambil itu, tapi dia udah tidak ribut-ribut lagi. Dia datang bawa tentara satu sama ponakannya yang besar-besar steroid gitu. Itu Dua. apa? Otot Bawa semua. tentara. Tapi gimana yakinnya dia tentara? Karena Bayar ya? dibilangi sama Pak Satpamnya itu tentara. Diinfokan. Powerful Bukan sekali. lihat. Dia pakai seragam nggak? Enggak. Oh. Bisa saja satpam yang badannya kekar diakui tentara kan bisa Waktu saja. jadi caleg tuh kemarin dia mewakili dapil mana tuh? Sidoarjo. DPR RI. DPRD provinsi. DPRD provinsi. Suaranya Ingat berapa saya, kemarin? Kecil kan, nggak jadi. Satu pun nggak dapat kursi. Alhamdulillah sih kalau gitu ya. Lu iya dong. Lo jadi ngeri lo. Oke. Sekarang kamu ingat lagi nggak pernah dilakukan apa sama papa? Panggil apa papa? Ya, apa? Papa yang kamu rasa simpel banget, sepele banget, tapi
Kamu kena juga ya? Ya kalau misalnya kecil saya selalu dipukul pakai sapu lidi, Iya. sabuk gitu. Yang paling Tangan. keras dipukul apa? Paling keras tuh pas saya umur sekitar mungkin 7 ya. Ya. Terus ada adik saya umur 2 gitu. Kan anak kecil kan agak ribet ya. Iya. Jadi dia ambil kepala saya sama kepala adik saya terus ditak gitu Pak. Gara-gara apa itu? Iya, kan anak kecil kan ribet Iya, ya. ngerti. Kan soalnya papa saya tuh kalau misalnya di rumah tuh harus diam nggak boleh ada semua. suara. Tapi kan anak kecil nggak bisa diam kan Pak. Sediam-diamnya pasti mungkin ada nangis atau apa gitu. Saya mau tanya sama kamu jujur ya, Len. Ya. Saya tahu psikologis kamu pasti terganggu untuk hal ini. Karena dari kecil kamu ngalamin hal-hal seperti ini. Sekarang saya mau tanya sama kamu jujur ya. Kamu sekarang ke papa kamu tuh lebih kemana? Ke apa? Marah? Benci? Apa? Kecewa? Enggak, saya mau lepas saja Pak. Walaupun itu bapak kamu. Iya, saya gak peduli lagi. Kenapa kamu? Enggak, saya juga cuma mau lepas saja, gak benci atau apa, cuma lepas saja Pak. Sebagai keluarga, kalian pernah nggak normalnya kan pergi ke mall, kemana, jalan gitu? Sebulan sekali belum tentu, bisa 2-3 bulan sekali. Kalau anak-anaknya mungkin diajak jalan-jalan, diajak makan, senengin. Enggak, ya, kalau pergi harus Semua berempat bersama. gitu Pak. Kenapa kamu nangis? Apa yang kamu rasain? Kamu cerita aja. Enggak, cuma kamu inget aja. Kamu pengen lepas dari dia? Marah kamu sama dia? Yakin? Gak mau mikirin juga sih kayak gitu-gitu. Pokoknya lepas aja Pak. Oke, kalau Mbak, saya lakukan semua ini demi anak-anak saya. Kalau saya teruskan dengan dia, mungkin saya mati. Anak saya jadi apa? Hidup kayak apa? Jadi saya kasihan anak saya juga. Mereka juga ingatkan saya, sudah Mi, kapan lagi? Sampai kapan lagi kita hidup kayak gini? Ketakutan terus. ya. Sekarang kalian hidup sehari-hari? Dari mana? Bu kerja, Mbak? Belum. Terus dia nggak ngasih uang tuh Mbak di sana? Sampai sekarang belum. Nah, ke Jakarta ini siapa yang biaya? Tiketnya dipilihkan Pak Soleh dulu. Makasih Pak Soleh ya. Nanti kita bantu juga ya, saya bantu juga Terima ya. kasih. Masih ya Iya, Pak. iya. Oke, Pak Soleh. Mau ngomong apa Pak? Ya, menurut saya begini Bang ya. Supaya ini menjadi pelajaran bagi suami-suami yang lain. Apapun masalahnya di dalam rumah tangga, menurut saya tidak boleh penyelesaian itu dengan kekerasan. Dan kekerasan itu ya meskipun tidak mau, tapi kalau mengumpat, ya itu menurut saya kan juga kekerasan. Nah, dalam kasus ini ketika tidak segera ditangkap, maka seakan-akan itu membenarkan Ya. dugaan-dugaan dari istri dan anaknya ini bahwa suaminya ini orang kuat, channelnya banyak tokoh-tokoh pejabat, Iya. itu akan membenarkan itu. Iya. Nah, kita ingin membalikkan itu bahwa hukum tidak mengenal si A, mengenal si B. Kalau memang salah, ya harus ditegakkan. Kalau ini kekerasan sudah seperti itu, ya harus ditahan, harus ditangkap. Saya juga di Polrestabes nangani kasus Bang, orang itu dituduh melakukan penganiayaan dan menurut saya penganiayaan tidak berat sama sekali, ditahan. Sementara ini sadis. Kenapa? Nunggu apa gitu? Nunggu apa? Apalagi tadi cerita punya senjata api. Senjata api. Oke. Bang Oya ingat kasus di tol yang katanya orang punya senjata hanya iya. nodong kan begini doang. Ditangkap. Tahan. Ini nggak begini. Ayo Polrestabes Surabaya nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Tangkap sekarang juga. Mbak mau ngomong apa suami Mbak? Keluarin aja, keluarkan aja. Yang berapa tahun ini Mbak alami nggak apa-apa, biar lega. Kenapa? Kenapa kok begini sama saya? Saya salah apa? Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Saya cuma ingin hidup. Just have a normal life. Nggak usah mulu-mulu punya suami yang baik, yang sayang, atau yang bagaimana. Normal aja sudah cukup buat saya. Saya ingin hidup normal dengan anak-anak, itu aja. Normal aja sudah cukup. Untuk polisi ngomong. Saya mohon pada polisian untuk menegakkan keadilan atas kasus saya. Sesuai hukum, dia harus dihukum atas perlakuannya kepada saya, perlakuan sadis yang sudah dilakukan kepada saya, pada anak saya.
Sampai saat ini dia belum ditangkap, belum ditahan. Saya harap secepatnya Polrestabes Surabaya bisa menahan suami saya dan segera memproses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Elit mau ngomong apa sama papa? Ngomong aja. Ungkapkan. Iya, saya ingin menanyakan kenapa sih kayak papa itu kayak selalu pukul saya, pukul adik saya. Padahal adik saya tuh dari kecil tuh gak ngapa-ngapain, tapi selalu kita dipukul. Dan saya harap polisi juga dapat menangkap papa saya dan menegakkan hukum sepantasnya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan setelah tayangan ini Polrestabes Surabaya bisa bertindak cepat. Dan saya yakin pasti bisa. Karena kepolisian Republik Indonesia ini hebat, presisi dan profesional, tegak lurus, dan melihat kasus ini dengan bukan hanya dengan akal pikiran, tapi juga dengan hati nurani. Thank you for the happiest year of my life.